dalam kisah ini, nah, aku kan menulis bukunya kemarin, menulis berita. Nah itu kan kemarin aku sampai survei langsung ke Cianjur, ke makam Pangeran Hidayatullah. Berangkat langsung. Lu pernah ke sini Pemirsa saya dikisahkan ini pemirsa lah sampai. Jadi pemirsa lah. Nah ini pemirsa. Nah itu pemirsa. Saya juga pernah anak Pemirsa. Nah pemirsa. Dua pemirsa. Pemirsa. Nah pemirsa. Jadi makam Pangeran Hidayatullah itu ada di Cianjur. Di situ ada kuburan Kuitan Sidin, Mama Sidin, apa itu ini. Nah oleh orang-orang di Cianjur itu dikenal Pangeran Hidayatullah itu sebagai ulama berjubah kuning. Ulama berjubah kuning karena Sidin tuh bila hari Jumat aja hanya boleh keluar pada tangsi tahanan militer tuh biasanya pulang ke masjid. Nah jadi bila hari Jumat Sidin keluar masjid, keluar pada tangsi tahanan tuh kan di situ kan kayak dikurung. Jadi pakai baju kuning tadi rupanya. Pakai jubah kuning kan simbol raja kan. Jadi apa Sidin di masjid? Nah Sidin di situ mengajarkan agama Islam dan juga mengkhotbah di sana. Tahanan tapi kau aja keluar tapi kau aja khotbah apa itu ini. Nah makanya oleh orang-orang di Cianjur itu Sidin itu dikenal sebagai ulama berjubah kuning. Bahasanya diasingkan lawan ditangkap tuh sama ya lah orang lebih ya lah. Setelah ditangkap diasingkan. Setelah ditangkapnya di Banjar diasingkan ke Cianjur. Ke Cianjur. Jadi menurut kisah itu, nah itu bukan Belanda itu kisahnya menahan Kuitan Sidin. Lalu mengajak melakukan perundingan. Akhirnya turun naik Sidin pada Gunung Pematon tuh kan. Pada persembunyian deh. Ada persembunyian tuh. Turun. Jadi begitu turun ditangkap. Nah langsung dibawa. Nah ini kapalnya gini. Kapal Bali ngarannya Ngaran kapalnya. Itu kapal bukan Belanda nih, kapal Bali. Kapal Bali. Nah dibawa ke tanah pengasingan di Pulau Jawa ya di Cianjur itu. Itu asiknya perang Banjar lah bang. Itu pas lagi ramainya perang Banjar. Lalu ini pimpinannya termasuk nih. Nah, karena paling ngalih menangkap Sidin gini. Lalu dibunguli kan istilahnya tuh ditipu, bersiasat kan. Pura-pura melakukan perundingan. Iya kan kalau ditangkap di sana perang Hidayatullah. Di sana kayak ada taruh Hidayatullah di mana-mana. Ada beberapa ikung wirang Hidayatullah. Kemudian kayak bisa ada burung juga toh. Bisa ada di mana-mana gitu nah. Nah, lalu kayak itu kisahnya. Jadi di pengasingan itu aku kan langsung ke Cianjur semalam tuh. Aku ditunjukkan oleh Cicit Sidin bang itulah di cucu Sidin di Cianjur nih. Masih ada ya? Ada yang menunggu yayasannya di sana di makam di sana ada yang maharagu. Ada. Nah, jadi aku langsung ke pemakaman itu mau nulis sebuah berita nih meneliti langsung tulak ke Cianjur. Melihat apa, menakuni kayak apa. Nah di situ aku dilihatkan juga keris yang hanya dipegang oleh Sultan atau Raja Banjar. Orang lain tidak boleh kayak Patih atau Panglima itu tidak boleh megang itu. Siapa namanya katakan tadi? Nah cucu Sidin. Ada kerisnya. Ada kerisnya. Yang nang di kuit tadi lah. Nah itu nang di gagangnya itu kan berlian nih. Nah berlian bapak itu dikuiti di zaman Jepang rasanya terakhir itu karena kehabisan duit membiayai kan bebuan keluarga apa itu ini di sana itu orang dijual. Nah di permatanya tuh nah berliannya tuh. Nah di gagang itu ngarannya kerisnya tuh Abu Gagang. Keris Abu Gagang. Abu Gagang. Nah jadi ujar cucu atau Cicit Sidin di sana itu Pangeran Cepi di Kiau. Isnandar tuh kawan situ kan menjelaskan bahwa banyak orang menuduh karena ada buku-buku yang salah atau keterangan sejarah yang salah ajarnya menyatakan bahwa kakek buyutnya ini Pangeran Hidayatullah tuh menyerah non Belanda. Nah, padahal ajarnya dijebak kemudian ditangkap karena kalau kada menjebak kalau kada di basiasat gitu kada dapat si Dene. Nah, imbah tuh ada juga tuduhan bahwa Pangeran Tamjidillah pengkhianat. Ada orang bola filmnya kalau dulu diprotes bubuhannya. Diprotes bang. Diprotes, ada film itu diprotes bubuhannya. Kenapa? Karena menurut mereka antara Tamjidillah kan Belanda tuh mengakuinya Tamjidillah. Nah, Tamjidillah jadi ini kan diakui si Hidayatullah nih. Tamjidillah ini yang dijadikan raja Persia Belanda.
Nah, oleh Pangeran Hidayatullah kan di luar Ah. mengajukan perang gerilya kan, non Belanda nih maju perang gerilya kan. Nah, kenapa jadi dipadah bukti-bukti bahwa ini salah satu bukan pengkhianat itu begini, Nangai? Kenapa Pak Tamjidillah dibuang juga oleh Belanda? Tamjidillah dibuang juga. Dibuang juga oleh Belanda, diasingkan juga, tapi Tamjidillah di Bogor dibuangnya. Oh, dipisah lah. Dibuang di Bogor. Nah, tapi dahulu si Hidayatullah kok dibuang. Nah, Pangeran Hidayatullah itu dibuang ke Cianjur, Pangeran Tamjidillah 2 ya, Tamjidillah 2. Tamjidillah 2 itu dibuang ke Bogor. Tahu lah nang jadi kisah aja bubuhannya tuh. Waktu perang Banjar ini Belanda ini bingung. Jadi bukti bahwa salah satu bukti indikasi bahwa Pangeran Tamjidillah bukanlah pengkhianat. Mungkin pengkhianat bagi Belanda, bukan pengkhianat bagi Kesultanan Banjar. Buktinya tuh menurut Pangeran Cepi itu salah satunya setiap kali Belanda hendak menyerang Pangeran Hidayatullah bocor karena dibocorkan oleh Tamjid di istana. Dilaporkannya buktinya kiriman bantuan Belanda nih untuk kerajaan Banjar deh, misalnya meriam nang datang 10, nang dikirimi misalnya 5 aja ada sekalinya ke Subalah ke Hidayatullah gugurnya. Ini seolah-olah bisa memerangi tapi unjuk sana separuhnya bisa melawan. Nah, jadi kan banyak orang itu bahkan ada buku-buku sejarah yang misalnya yang menyudutkan Pangeran Tamjidillah, yang menyudutkan Pangeran Hidayatullah seolah menyerah, Hidayatullah dianggapnya menyerah, membantu Pangeran Tamjidillah dianggap pengkhianat. Itu tidak melalui kajian yang bujur menurut Pangeran Cepi. Kenapa? Misalnya yang menulis buku itu aja kadang ngerti bahasa Belanda karena mengambil sumbernya dari catatan Belanda. Catatan Belanda tuh misalnya buku yang ditulis oleh di The Banjarmasin Creek itu nah itu lengkap tentang bagaimana dasar itu. Di situ di dalam buku itu aja kan ada dijelaskan bahwa Tamjidillah itu pengkhianat, si Pangeran Hidayatullah menyerah kan ada. Nah, jadi persoalan itu jadi kontroversi jadinya. Tapi kita lewati kontroversinya itu kan di Pangeran Hidayatullah itu dituduh menyerah satu. Habis itu Pangeran Tamjidillah 2 itu dituduh berpengkhianat. Padahal kada bujur kalau buktinya kada bujur tuh kalau inya memihak Belanda geus apa Belanda dibuang si Tamjidillah. Kalau nya orang Belanda. Itu fakta kan? Dibuang ke Bogor. Faktanya dibuang itu nah. Maulah umpat Belanda pengkhianat dibuang ke sana. Pengkhianat bagi Belanda karena inya membantu Pangeran Hidayatullah. Di mana Hidayatullah dapat ujar meriam tuh? Kada mungkin kau nukar aja kan. Iya, meriam kirim disuruh ke Tamjidillah diserahkannya ke Hidayatullah. Rencana serangan Belanda dia bocor terusnya hendak menyerang ke sana. Bocor lah. Karena masuk wilayah bila hendak menyerang kan masuk wilayah kerajaan Banjar nih, Kesultanan Banjar di Martapura tuh. Bagi 2 aja kan. Tahu kisah kalau lapor misalnya kan. Hendak diserang boneka ingat lah. Itu dah. Nah, terakhir mereka itu sempat bertemu di Cianjur. Antara Bogor dan Cianjur tuh ya berapa jam perjalanan lah. Sama-sama di pengasingan nih. Ya. Sempat bertemu. Lalu Antara Pangeran Hidayatullah dan Tamjidillah 2. Nah, kemudian ada juga tuduhan Pangeran Hidayatullah itu menyerah dan dibayar berapa ribu golden gitu kan. Selama di iya benar. Itu 1000 golden per apa kayak itu nah. Itu kan kisahnya kan. Ya. Tapi tahu kan di balik cerita itu? Ya. Nah, orang kada tahu kan kisahnya. Apa tadi? Jadi kayak ini. Belanda itu dihukum di Eropa melakukan taktik perang yang barbar, melanggar aturan perang. Licik, membunuh kanakan, apa itu ini sikat habis kan di gitu. luar aturan lah. Kemudian juga mengasingkan raja itu ini. Menyebarlah di Eropa itu bahwa Belanda ini kurang ajar gitu nah. Nah, untuk melepas agar terlihat bagus di mata kisah damai dunia internasional gitu nah. Lalu inya membayar pengganti terhadap
selama di pengasingan nih. Kan nih kayak orang apa-apalah di bobohannya di pengasingan nih. Bobohan lalu dibayarlah bobohannya itu nang berapa ribu gulden gitu. Dan kah jar. Dituduh itu kan penyerahan kalau kada. Nah, itu Belanda ingin membuktinya hendak memadahkan bahwa kami ini baik nih. Ini penggantian nah jangan. Nih kami kayak ini kan sesuai dengan berita-berita yang beredar di Eropa bahwa Belanda ini kejam kisahnya, yang menabus kesalahan. Terhadap internasional. Lalu itu dikisahkan, gembor-gemborkan kan. Ini. Nah, disitulah istilah ingin menerima duit dari Belanda toh. Padahal itu Belanda membayar itu supaya maksudnya tuh ingin baik di Eropa, itu diumumkan kan kayak itu kan. Nih, iya kan waktu di tawanan itu kan ini membawa para pengiring nih. Hubungan dari keraton nih. Ada tukang masak, ada pelayan, apa itu. Ibaratnya tuh seperundutan, ibaratnya kan kayak itu kan diangkut tuh. Nah, itu. Jadi wah ini di Cianjur itu ada kampung Banjar ibaratnya tempat Sidin Bahar itu situ. Mulai situ kembang biak dia lah anak cucu. Nah, pertama kali ditempatkan di tangsi militer, aku ke sana kan. Di pertama kali datang ke Cianjur tuh ini di gedung PGRI. Gedung PGRI di sana tuh di situlah tempatnya Sidin diinapkan pertama sampai masih di situ. Gedungnya. Masih ada, tapi ngarannya ini gedung PGRI. Oh. Kan Pangeran Hidayatullah itu meninggal tahun 1904. 1904. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka kan. Orang hidup mulai zaman perang Banjar ya kalau mulai abad 18. Ya kan Sidin dibuang tahun 1862. Jadi umur Sidin sampai meninggal tuh sekitar 84 tahun. 1962 dibuang. 18. 1862 40 tahun. Umur Sidin berapa? 84. Berarti perang itu 40 tahunan umur Sidin lah, anggap aja lah. Jadi di sana sekitar 42 tahun di pengasingan sampai meninggal toh. Nah, jadi kan banyak lah orang-orang itu ini. Kan aku kan perlu bertakun langsung, makanya aku tulak langsung semalam tuh ke Cianjur. Jadi ke Cianjur itu ini. Nah, salah satu dari karena Sidin itu orang yang agamis, orang-orang yang terdidik agama di Kalimantan ini kan termasuk kan ibaratnya murid-murid dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari nih. Nama ajari Sidin nih. Oh. Nah, lalu ajaran-ajaran agama Islam. Sidin kan di sana berceramah juga, mengajar Islam, agama Islam juga. Selama di pengasingan nih. Maksudnya selama di pengasingan tuh diajari oleh Sidin melajari. Karena Sidin adalah murid juga pernah belajar lawan murid Datu Kelampayan juga. Turunan buhan guru-guru Kelampayan lah ibaratnya tuh. Oh, selama di Banjar pernah belajar. Kan itu kalau Raja Banjar tuh nah itu salah satu ciri Banjar tuh. Karena mungkin buta kakap lah. Rata-rata harus hatam Al-Qur'an. Gitu. Turun Raja di Banjar. Nah, Mbah itu menuntut ilmu agama, makanya sampai di pengasingan itu di Cianjur itu Sidin tuh diberi kesempatan kecuali masalah agama oleh Belanda. Kalau masalah politik tidak diberikan kan. Jadi kan mengajar agama, ceramah apa. Makanya bergelar ulama berjubah kuning di Cianjur tuh. Bentuk penghargaan orang-orang Cianjur, salah satu jalan raya terbesar dan terpanjang di Cianjur itu Jalan Pangeran Hidayatullah. Boleh lah. Nah, jadi kan artinya orang Cianjur menghargai keadaan Sidin. Karena dapat pelajaran keagamaan dari Sidin. Itu salah satunya. Nah, kalau ciri-cirinya apa? Bahwa Sidin mengajarkan itu di sana, Apa yang dilakukan di masjid-masjid, musala-musala di Martapura, di Kabupaten Banjar, di Martapura atau di Banjar lah, itu ada di daerah Cianjur. Misalnya, contohnya, setiap kali habis sembahyang tuh salawat nariyah tuh Banjar ajaran di Banjar sini. Oh, lalu dibawa ke sana. Nah, jadi itu dia di amalan salawat nariyah di Cianjur dan Jawa Barat sekitarnya itu bawaan Sidin. Alhamdulillah ada aja artinya tuh, bakasan juga tuh. Nah, itu ciri-cirinya tuh. Jadi aku semalam tuh ditunjukkan juga di mana wadah Sidin sembahyang masjid Jumat itu karena oleh boboannya ini sini Sidin sembahyang belah hari Jumat. Itu Jadi salah satunya amal-amalan itu amal-amalan orang setelah sholat itu ini salah satunya yang aku ingat tuh salawat nariyah. Bawaan Sidin lah. Sidin ajarkan karena Sidin kan istilahnya
mempelajari dari kitab-kitab Sabil Muhtadin bawaan ilmu itu ini kan. Nah di sana diajarkan si Din. Makanya sekitar situ termasuk pondok-pondok pesantren di sekitar sana tuh dulu tuh ya dari ilmu-ilmu itu juga. Makanya di masjid dan musala-musala di daerah Cianjur itu menggunakan kayak orang Banjar juga. Selawat Nariyah, apa-apa aku kan ingat lagi Bang, itu nang dikisahkan sama Dia ada penyumbayang juga jadi kan inget aja. kan jangan kurang ajar nah. Sangat orang bergaya lah. Nah itu. Nah, jadi ditangkap si Din ini Pangeran Hidayatullah tuh jam 9 malam. Nah, langsung dibawa ke dikumpulkan keluarga, langsung dibawa ke pengasingan. Jadi secara rinci tentang penangkapan Pangeran Hidayatullah ini dengan tipu muslihat itu ada diungkap di buku Gusti Mayor. Gusti Mayor Tentang perang Banjar. Nah, itu. Ya. 82 tahun nggak umur si Din? 82 tahun. 82 tahun. Meninggal di Cianjur. Nah, jadi banyak istilah-istilahnya penyimpangan sejarah atau distorsi sejarah itu karena tidak mengikuti, tidak menggali lebih dalam, misalnya bagaimana cerita dari keluarganya, kan tutur kan kuitan anak berkisah, nah kayak kami perang kayak ini. Mbak tau anak berkisah ke cucu kayak ini perang kayak bahari kayak ini. Nah mun ditakoni pihak lain kayak apa tahu sesuaikan kepentingan inya aja lagi. Nah kayak itu bahaya tuh. Makanya aku kan kemarin tuh nulis berita artikel tentang sejarah perang Banjar, tentang Pangeran Hidayatullah tuh beistilah tuh ke Cianjur. Pian nggak salah menulis yang itu aja. Menulis ya. Wah, boleh lah. Ada Pangeran Rangga. Nah, si Rangga ada di sana. Rangga menceritakan membawa ke makam Hidayatullah ini, makam ini. Banyak aja tuh dapat data yang lo dari keluarganya artinya. Kembah tuh pulang. Ini jalan Pangeran Hidayatullah, salah satu jalan terbesar di Kota Cianjur. Imbah tuh dibawa pulang. Nah, ini gedung PGRI ini tempat berdato kami ditahan tuh di sini yang pertama. Nah, di jalan gang ini, di sini bubuhan Banjar aja banyak karena kawinan orang lokal, apa itu ini kan rombongan di bawah tuh. Nah, di sini bubuhan Banjar banyak di sini. Gitu. Nah, imbah tuh pulang sempat karena si Pangeran Yusuf itu cicit lah oleh Hidayatullah tuh ada di daerah Cilegon. Aku ke Cilegon pulang, ke sana pulang. Boleh. Itu. Pengajar sejarah. Jadi dan aku nih hilang buku catat foto-fotonya di tuh. Nah, Foto keris Abu Gagang yang hanya dipegang oleh Sultan. Nah, hanya Sultan dan Raja Banjar yang mulai makai itu. Nah, itu di mana? Mun kada anak cucunya mau waris? Ada harapan. Jamin kita kawa. Nah, Jamin. ada di situ. Nah, jadi itu ada. Nah, tapi sudah dikuit anunya. Permata sudah dikuit. Gesan kada oleh Sultan tuh oleh Pangeran Hidayatullah juga. Duit. Nah, dikuit deh. Nah, gesan menjual memberi bekani jari nih. Perunjutan tulak mengapang. Nah, itu. Jadi kada gampang orang perang-perang Banjar tuh. Kalau kita mendengar kisah-kisah kerajaan lain, pian catati ya daerah lain berapa lawas. Ada orang sampai 50 tahun sampai 100 tahun perang ya. 1775 awalnya pemulaan. 1775. Awal Jadi itu kan perang itu kan pertama sebelum Sultan Adam sudah perang. Iya. Nah, cuman perang Banjar nang besar meletus tuh di zaman Pangeran Hidayatullah. Iya, itu perang. Asalnya meletus sporadis saja, trek. Trek perang. Ada ini tung gitu. Pokoknya 1775. Udah, Bang. Tutup, Bang. Aku kan minum kopi kunina dingin kopi bagi sana nih kan maka mengancang urat gulu pulang. Karing butuh rakungan. Siapa namanya Pak Acak-acak bagi selalu aja Bang. Ini pemirsa bagi saya Bang Mamelon ulun. Jadi kalau ada tersalah kisah kan karena nih aku mau ambil kisah juga keterangan langsung dari Buyut Sidin. Iya, pelaku. Nah, Itu pelaku sejarah. dan aku survei ke makam Sidin sana, mendatangi keluarga Sidin di sana itu ini. Jadi kisah-kisahnya tuh panjang. Dari mana dijelaskan apa.
Bahkan dokumen-dokumen stempel kerajaan pun, stempel Kesultanan Banjar pun ada di wadah di Cianjur. Oh, masih ada sampai sekarang. Ya ada. Nah, ibaratnya Bahari kan stempel nih. Eh. Yang aslinya di situ batu. Nah, ya, Oh, bujur. batu kah? Pasnya bisa pas. Ada. Dari stempelnya batu naik. Pas. Stempel kerajaan tuh. Ada semalam tuh aku hilang ini aku kan di Pas di apa? Memori. Hmm. Kadingat lagi di mana memorinya itu mandak. Di kartu memori. Jadi di situ yang mana stempel kerajaan. Asli. Bandingkan ya perjanjiannya dengan misalnya Sultan Adam perjanjian dengan Belanda dengan kerajaan lain. Sama, Mas. Stempelnya tetap. Tuh. Oh, jadi satu aja stempel lah. Stempel kan mungkin setiap orang bisa stempel. Kalau pang di ulah ke Panatos. Dan itu hanya dipegang oleh raja. Awal sampai Nah, ini stempel pemirsa. ini cuma di Nah, itu ada di Cianjur Oh, iya. dan dipegang oleh Pangeran Yusuf itu. ulah batu pulang. Nah. Batu dulu lah berpatakan dia berdero. Jadi panjang ceritanya itu. Jadi kan kalau kita kisahkan tuh, tapi nang ngejakannya nang bagus nih nah. Buyut Sidin Sorong nang berkisah. Nah, pas beraja kan. Datangi ke sana ya lo. Kayaknya mau nikah mana begi anu kayaknya nang hubungakan lawan Sidin. Ayo, Pak. Mau badar. Kalau kita memaparkan itu ini kan kadang-kadang Salah kita pindah. kada ingat tanggalnya, tahunnya. Cuma sekilas gitu aja. Garis besar aja ya kalau. Aku tuh, Bang. Itu aja kita nanya. Jadi kisahnya sampai di situ jenang lah. Iya. Aku mungkin banyak juga yang kurang pas mengisahkan apa itu mungkin gitu nah. Tapi aku berusaha untuk selalu pas gitu nah. Kayak itu kan. Tapi aku kan mendapat data dari memang langsung dari Keluarganya. silsilah keluarganya asli. Kayak itu nah. Memang garis ibaratnya tuh garis putra mahkota ibaratnya Ya, tuh. ya, boleh lah. Apalagi yang menceritakan ini adalah pertemuan Pangeran Cepi ini adalah ini Pangeran Hidayatullah, Iya. ini Pangeran Tamjidillah, Iya. kawin, Ketemu. pas ketemu ya ini antara Kan jadi jaringan keluarga. kedua itu didapat kedua. Nah gitu. Itu aja nang jadi. Ya udah, oke. Ya, coba. Nah, mun sudah tuh udah ya, aku bayar ya kopi Bang ya itu. Gak ada apa-apa. Pemirsa itulah tadi kisah nang panjang pemirsa tentang Perang Banjar. Jadi Perang Banjar ini sempat baulah POC pernah bangkrut jar. Sampai-sampai saudagar mana-konakan kayak apa juga kabarnya Perang Banjar masih aja jar Mak. Gak banyak bener lah modal kan banyak nyarah tuh jar lah. Nah kira-kira sampai di sini aja juga ulun kada banyak modal juga pemirsa mana nambahi kada wani juga karena ulun bukan ahli sejarah ya kalau. Nah jadi sejarah ini versi Sidin ya kalau ada 6 versi ini. Nah mudah-mudahan lebih dianu lagi ke Perang Banjarnya artinya kita kayaknya dapat Jar Sidin tadi langsung dikisahkan lawan keluarganya. Nah itu lebih baik lagi jar supaya ingat tangga-tangganya. Nah jadi sampai di sini aja video hari ini kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.